Ini adalah TPS baru, saya beli dulu. Enggak saya cek sebelum memakai alat ini Mas Bro. Saya kok langsung dihidupkan, motornya itu sulit hidup. Karena ini udah 3 volt ya. Saat gas tertutup itu ada di 3 volt. Jadi otomatis motor sulit dihidupkan karena keborosan ya. Oke. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya akan berbagi. Saat kita membeli sensor TPS, semua sensor ya. Misal kita membeli injektor, kemudian membeli IC full pump, sensor EOT, sensor SPED ya, kemudian sensor CKP, kemudian sensor map. Seperti di sini ono kok sensor map. Aku pulaan kok, Bos. Nah, ini sensor map MIUJ ya ini. Nah, ini ada namanya. Sensor map ya untuk MIUJ, Vino FI, X3D, Soul GT, Xeon FI, New Fiction, NMAX ya, dari Auto ya. Oke. Banyak. Di sini saya ini terusan video yang kemarin ya Mas Bro. Soalnya saya banyak pekerjaan jadi kalau malam saya bikinkan ya. Ini saya membeli part online ya, kebetulan dari teman saya ya. Yang kemarin membeli 5 full pump bukan teman saya, itu isinya mati semua di sini ya. Saya kumpulkan di sini. Ya ini. Mas Bro. Nah ya. Saya kumpulkan di sini ya. Wah, banyak isi ya ini. Tak jenenge sekian ini ya. Kali-kali ini mati. Ini Bos. Nah, ini mati ya. Ini mati, pokoknya 5 full pump itu isinya mati semua ya. Nah ini ini terusan. Oke, ini yang saya taruh di sini ini ada 2 yang normal ya. Ini sensor CKP Vario 110 ya. Kalau sama orangnya kadang dibawa ya, dibawa pulang ya. Jadi ya ini kebetulan tidak dibawa pulang, saya taruh di sini ya. Wah wadai apa ini tempatnya sungguh eloktis ya. Wis wong desa tempatnya wis gak ono wis miliki lah masalah. Unik ya. Dari bambu ini Mas Bro, unik tempatnya ya. Yang penting rezeki ini ya. Oke. Ini penarik sensor normal itu ya. Di motor orang sensor itu keadaan normal tiba-tiba mau error gitu ya. Saya masukkan di sini ya ini. Ini dari ini Mas Bro ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sensor motor orang itu banyak yang rusak ya. Biar masuk sini, biar penuh ini Mas Bro ya. Wis gitu aja. Oke, di sini saya membeli apa namanya? Sensor map, atau di sini saya akan memberikan contoh ketika kita beli sensor ya. Ini ada sensor TPS ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini grade A. Grade A itu bagus ya. Ori tapi bagus. Ori. Wis pokoknya ntar kalau ada kita kalau mau beli part injeksi, misal baru datang, wah alangkah baiknya kita cek ya. Ngecek pakai ini bisa Mas Bro ya, sebentar. Ngecek pakai alat mahal ini bisa, tapi kita harus mengeluarkan satu-satu ini, kita pasang di motornya ya. Harus tertancap di motornya ini Mas Bro. Apakah waktu kita sangat nyantai ataukah waktu kita sangat tidak dibutuhkan oleh pekerjaan lain, kan eman-eman Mas Bro, waktu adalah uang. Jadi ya masa kita harus beli sensor TPS, kita bongkar TPS motor yang tidak dibongkar ya, yang belum dibongkar kita bongkar, kemudian kita ambil sensor TPS nya
ini yang baru kita tancap, kita cek di data, masa gitu kan nggak mungkin. Waktu adalah eman-eman Mas Bro ya. Wes ini kita singkirkan dulu ya MST-nya. Oke. Jadi di sini saya akan berbagi ketika kita beli TPS online ya. Wah, Mas Bro, Mas Bro. Tak dus ini regane iki wah jutaan rupiah Mas Bro. Jutaan rupiah ini sensor TPS. Iki relay kaki 5 punya Bit FI ya, Bit ESP ya. Nah, ini isi full pump yang kemarin sudah saya buatkan video ya. Nah, ini sensor TPS. Saya beli sensor TPS itu 10 PC ya, 10 PC ini ya. 10 PC pokoknya 10 PC-an, oke. Jadi saat datang kita cek Mas Bro ya. Ini kan ada gunting. Kita bedakan dulu ya. Wes alatnya Mas Agus iki ya tetap andalan ya. Aki yang normal ya. Kemudian etok-etok mulai toko kaitan ya. Nah, tak matikan dulu. Oke. Kita cek sensor TPS pakai scanner manual ya. Wah, alatnya jos iki wis ora nggoroi aku. Wah, iki bungkusnya sih tak delok tak kayak anu stiker ya. Oke, saya tidak memperkenalkan alat ini lagi karena di channel saya sebelumnya di video-video sangat banyak ya untuk pengecekan. Tapi ini belum semua saya kerjakan ya di motor ya, karena jarang ada motor sport yang masuk. Jadi saya nggak bisa buat konten karena nggak ada proyek ya Mas Bro. Jadi ntar kalau saya semoga banyak motor sport garai opo. Motor sport itu jarang ada yang rusak. Yang rusak itu pasti sejenisnya kayak motor Matic Honda itu ya. Wah, gitu aja. Oke, saya tidak memperkenalkan lagi karena saya merubah penampilan ya. Tak matikan flashnya. Nah, saya merubah penampilannya. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Nah, belakangnya juga jos sih. Alatnya jos, kualitas jos. Oke. Jadi saat kita membeli TPS online, kita bedakan ya. Kita buka, kita cek kalau TPS-nya normal. Saya pernah beli Mas Bro 5 TPS ya. Dulu pernah beli 5 TPS, tapi yang satu itu rusak. Ada di sini Mas Bro. Bentar. Kalau nggak salah yang mana ya? Bentar. Di wadah ini Mas Bro. Di jimat ini Mas Bro ya. Jimat. Yang mana ya? Ini salah satu dari ini. Pokoknya ya ntar kita cek. Tapi tidak loncat ya. TPS baru tidak loncat tapi error ya. Saat throttle koin tertutup dipasang di throttle body, saat gas tertutup ya, tiba-tiba kok nilai TPS-nya itu ada di angka 3. Nah, ketika gas dibuka itu nilainya ada di 0,20 kalau nggak salah ya. 0,2, nggak ada 1 volt ya saat gas dibuka penuh. Nah, di situ saya sekarang kalau beli part online pasti akan saya cek dulu Mas Bro, kecanggihannya, ke kualitasnya ya. Kita masukkan dulu positif aki dan negatif aki. Nah, terbalik gak masalah. Nah, terbalik gak masalah ya. Ini adalah satu alat, ada buku panduan ya. Untuk ngecek motor bisa langsung ke motornya. Untuk ngecek di luar motornya bisa ya. Sensor-sensornya itu di luar motornya bisa. Nah, kalau ini sing regane 6 juta Mas Bro. Ini kalau ngecek ini pada motornya ya, harus aktif dengan motornya, harus melewati ECU, masuk ECU dulu atau ECM ya, masuk ke memori ECM dulu. Kalau alat yang canggih yang harganya 6 juta. Kalau yang harganya 400.000 ini, wah, nggak usah Mas Bro, nggak usah, wis, nggak usah apa? Yo gak jelek-jelek no, iki alat yang gigi jos Mas Bro. Nah, oke ya, apa mau ngomong apa mau ya? Kalau alat canggih ini, masa kita misal beli TPS, kita bongkar, kita taruh di motornya, masa begitu seterusnya, kan 10 TPS ini. Nah, gini Mas Bro, ceritanya gini ya, mending kita beli alat scanner manual tapi canggih, kita buat cek langsung ke motornya bisa, di luar motornya pun juga bisa Mas Bro. Saya bikinkan video ini untuk kawan-kawan pemula atau mekanik yang jos, yang punya alat secanggih MST, harus memiliki alat ini. Saya yakin ya, wis semua pekerjaan pasti dengan manual, nggak ada semua pekerjaan dengan alat canggih. Ya nggak apa-apa, alat canggih kan membantu-bantu toh, tapi pekerjaan kan tetap manual pengecekannya. Nah, apakah kabel putus bisa terdeteksi alat canggih? Nggak mungkin. Jujur saya
wis bolak-balik gawe ganti-ganti scanner ya. Oke. Yo gini Mas Bro ya, saya sambil memberikan contoh begini, saya ini sambil edukasi, sambil sharing, sambil promosi. Ya apa-apa rek promosi ya. Saya akan membantu yang belum mampu membeli alat canggih. Alat manual aja udah cukup. Kita buat ngecek di motornya itu bisa, di luar motornya juga bisa. Nah, sedangkan alat canggih itu harus ngecek di motornya langsung ya. Nah, contohnya gini Mas Bro. Misal kita nemui TPS error. Nah, saya pernah dulu ya wis cekak bulat belit ngomong ya. Wis promosi tok ae saken anu sing delok iki kok ya. Oke, kita tancapkan soket. Di setiap kabel ada nama ya. Buku panduan juga ada. Ntar saya wis pokoknya buku panduan ada, video cara pemakaian ada di channel Nunung Otomotif. Oke Mas Bro ya. Di kabel besar setiap kabel ada namanya TPS. Nah, ini saya akan butuhkan TPS yang ini ya, cek sinyal massa bisa. Nah, di kabel TPS ini ada seperti ini Mas Bro ya. Contohnya seperti ini. Yang ini buat cek TPS Mio M3 dan juga TPS Honda ya. Yang ini yang satu gandeng ini Mas Bro. Nah, sedangkan yang sendiri-sendiri ini ada 3 ini. Nah, ini buat cek TPS sensor map ini mangko. Nah, ntar saya buatkan video juga, tenang aja ya. Buat cek TPS sensor map, apakah TPS-nya normal, itu aja ya. Yang penting IAPS itu ntar kalau ada di motornya kita cek gitu ya, kalau ada proyek ya. Oke. 3 ini buat cek TPS sensor map seperti punya Vixen, Mio J, kemudian Sonic, CBR, sejenisnya itu Mas Bro. Yang penting ada sensor TPS-nya ya. Kan sendiri-sendiri enak ya. Oke. Sedangkan ini kan 3 langsung. Jadi ini buat ngecek TPS Honda Matic dan juga TPS Mio M3. Contohnya begini. Jika sampean beli online ya sih ya. Nah, kita cek dulu ke TPS yang nah iki. Ini mereknya opo aku tahu beli ya iki Mas Bro, sing saya beli tapi kok gak ono jeneng ya ini. Tapi ada kodenya di sini Mas Bro. Ada kode kecil di sini ya. Wis mbok merek opo di sini. Lupa saya. Oke. Nah, kita bedakan dulu ya. Ini TPS yang loncat ya. TPS yang loncat. Loncat atasnya. Oke. Pandang di sini Mas Bro. Pandang di digital ya. Sik. Tak taruhi ben enak delokane ya. Fokus. Nah, oke. Scanner manual tapi canggih. Wah, iki Mas Agus sih. Nunung Otomotif ya. Oke. Saat throttle coin tertutup ya, ini ada di angka 0 ya. Nah, ini ya. Mutarnya kan saat tertutup kan berlawanan jarum jam ya. Kalau saat dibuka searah jarum jam gini Mas Bro. Nah, ini ya. Searah jarum jam gini ya mutarnya ya. Oke. Ketok enggak? Nah, searah jarum jam mentok. Saat ditutup gas itu dikendorkan gitu ya. Gas ditutup, maka berlawanan jarum jam mutarnya. Nah, gini ya. Oke, itu dulu. Oke. Untuk ini kita cek sensor TPS yang loncat itu gimana? Kita cari ya. Nilainya, sampean pandang nilainya ya. Tak puteri searah jarum jam dari sini ya. Tak puteri. Sampean pandang teliti, jelas teliti yo. 1 volt putar, buka gas, anggap aja buka gas ya. 1 volt naik, 2 volt naik lagi, 3 volt hampir. Nah, ini kan 3 volt ya. Kita pelintir ke atas. Anggap aja yang melintir gas ya. Kita pelintir gas, buka terus pelan-pelan. 3 volt. 3 volt, sekian. 3 volt. Nah, anjlok Mas Bro ya. Ini dia kok. 3 volt, belum dia. Sik, mulai toko kaitan ya. Pertama ya. Awal. 0 dulu. Kemudian kita pelintir gas. Kita buka pelan-pelan. 1 volt, 2 volt, 3, hampir 3 volt. 3 volt ya. Kita pelintir lagi ini ke angka 1, itu namanya TPS loncat ya. Kita buka lagi pelan-pelan, ngecek nilai TPS loncat pelan-pelan Mas. Ayo tambah lagi 3,5, 3,5
3,5. Nah, 3,2 ya tadi ya. 3,2 kemudian 1 volt. Ini adalah TPS loncat. Nah, TPS loncat ini Mas Bro, ketika kita putar ke atas lagi ya, bentar ya, dikit aja. Kita putar ke atas. Koyo buka gas ya, kita putar ke atas. Nah, langsung 4000 ya. Langsung 4000, langsung 4 volt, maksud saya 4 volt. Nah, ini adalah TPS loncat. Nah, ini biasanya gas atasnya ngempos seperti kekurangan bahan bakar minyak BBM yo. Wis ibaratnya awake dhewe sepeda enak-enak buanter Mas Bro yo. Kemudian ngempos motornya. Ngono gak mau lari. Nah, itu TPS loncat. Ciri-ciri TPS loncat ya. Kalau atasnya ya, tengahnya berebet ya bisa. Ini kan tadi ada di angka 3 volt, ke atas kan loncat. Enggak sampai 4000 kan loncat ini. Enggak sampai 4 volt kan loncat tadi. Kita turunkan sedikit ya. Ketok enggak? Kita turunkan sedikit. 4 volt dikit aja. Nah, turun dia kok. 4 volt turun. Nah, mari 4 volt kok 1 volt lah. Ini namanya loncat Mas Bro. Seharusnya mari sesudah 4 volt itu 3 volt turun ya. Turun 4 volt, 4 volt kemudian 3 volt kemudian 2 volt ya. Nah, ini 2 lagi turun. Nah, langsung 3 volt lagi ya. Turun lagi. Nah, ini normal ini. Ini normal turun ini Mas Bro ya. Nah, ini normal. Nah, yang tadi loncatannya ada di angka 3 volt ke atas ya. Yang mau ke 4 volt. Jadi ciri-ciri TPS loncat itu motornya gimana Masnya? Wis tak kandhani sik kait mako baso ya. Ciri-ciri TPS loncat itu misal loncatan di atas ya, saat dibuka gasnya dibuka pelan-pelan. Nah, enak-enak ngendarain motor kita ya. Nah, buanter secepat mungkin. Kemudian tiba-tiba koyo ngempos, nggak mau lari motornya. Bisa. Ini tak ono. Oke, ciri-ciri TPS loncat ya seperti ini tadi Mas Bro. Gas atasnya itu ngempos seperti kekurangan BBM ya. Itu ciri-ciri pertama. Kadang motornya berbet ya, nyendat ngono lho ya, nyendat. Enak-enak awake dhewe itu naiki kendaraan merodet ngono ya. Nah, itu TPS loncat bisa. Dari tekanan full pump bisa, tapi kita cek TPS-nya dulu. Kalau pakai alat ini ke motornya langsung bisa, di luar motor bisa. Sedangkan alat ini hanya bisa ngecek di motornya ya. Alat canggih 6 juta Mas. Pak Goroyo. Ngecek ini di motornya ya. Harus masuk ke memori ECU dulu atau ICM baru bisa ngecek nilai TPS, loncatan TPS. Nah, kalau scanner manual ini wis terabas wis ya, nggak usah, walaupun di motornya bisa, di luar motornya bisa, wis enak gitu. Saat kita membeli part kita cek ya seperti ini Mas Bro. Saya ingin membantu pemula ya. Pemula atau mekanik jos yang keribetan ya. Ribet-ribet LR wah ini motor. Nah, ini kalau ini ya kita nulkan dulu ya, berlawanan, kita putar berlawanan jarum jam. Nah, notok. Kemudian kita cek sensor TPS-nya. Ini langsung ke angka berapa ini ya? Sik, tak ketokno. Nah, ini ya. Ke angka berapa ini, sik. Bentar. Nah, saat gas tertutup, ini baru dulu saya beli Mas Bro ya, baru jujur sumpah demi Allah baru Mas Bro, sumpah ya. Oke, mati yo saiki baru ini Mas Bro ya, saya berani bertaruh ya, karena saya orang jujur ya. Oke, ini adalah TPS baru, saya beli dulu, nggak saya cek sebelum memakai alat ini Mas Bro. Saya kok langsung dihidupkan, motornya itu sulit hidup, karena ini udah 3 volt ya. Saat gas tertutup itu ada di 3 volt. Jadi otomatis motor sulit dihidupkan karena keborosan ya. Oke, kita pelintir gas, misal pelintir gas ya, searah jarum jam gini ya melintirnya ya. Oke, kita pelintir gas pelan-pelan. Nah langsung 4000 ya. Kok 4000, wah ngomongin koplak ini 4 volt ya. Saat gas tertutup ini ada di 3 volt. Saat gas dibuka sedikit, nah sedikit, ada di 4 volt ya, dibuka lagi gasnya. Misal ini gas Mas yo, ibarat no gas. Nah, buka lagi gasnya ya, buka lagi gasnya searah jalan, langsung 0 ya. Nah, notok ini ada di 0,20, enggak ada 1 volt ya, 0,20. Ini saat
gas dibuka penuh. Ini namanya TPS error. Kita turunkan lagi yo 11 ya, 0 loh. Nah, 0 ya. Turunkan lagi di tengah, urung tengah ini. Ini wis 0. Turunkan lagi. Nah, langsung 4000. Turunkan lagi. Nah, ini TPS gak pokro ya. Jujur beli online Mas Bro. Sekarang kita samakan di ini kan perbedaannya tadi ya, ada loncatan, nilai TPS loncat dan juga nilai TPS error saat gas tertutup ada di 3 volt, saat dibuka penuh ada di 0,20 ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini beli di salah satu teman Mas Bro ya. Ini kita buat contoh satu aja ya. Kalau yang lain ntar di luar video pasti akan saya cek. Soalnya kan saya mementingkan kualitas ya. Mementingkan kualitas biar jos ini masuk kualitas bengkel kita Mas Bro ya. Oke. Jadi kita pakai alat ini enggak lama, kita beli misal kita mau beli sensor TPS ke bengkel, misal bengkel apa ya, bengkel dari kita itu ada 2 km atau 10 km jauh gitu ya. Anggap aja 5 km kan jauh, 5 km. Nah, kita bawa ini enggak masalah Mas Bro. Kita ngomong yang punya, oleh ya. Kalau bengkel sini enak. Pak tak cek dhisik, boleh. Boleh kalau di sini. Kalau di daerah masing-masing itu ada yang nggak boleh ya. Kita cek. Kita cuma bawa ini aja Mas Bro. Ini kita suplainya kita cari dari aki motor kita, boleh dari aki kita bawa boleh ya. Nah enak. Saat kita beli, kalau nggak boleh dibuka, sama apa namanya penjualnya, ya nggak masalah, kita buka di situ saja ya. Kalau TPS error, benar-benar error, kita kembalikan. Buat perjanjian, Pak ini saya buka, kalau TPS-nya error saya kembalikan, gitu aja enak. Ya, saling menjaga amanah soalnya ya. Kita beli yang normal, bukan beli yang rusak, barang rusak ya. Oke, gitu aja. Contohnya gitu Mas Bro, oke. Biar amanah gitu ya. Oke, siap. Di sini TPS baru udah saya bongkar ya. Udah saya buka dari bungkusnya ya. Oke. Kemudian kita tak nul nih Tak nul nih. Nah, wis nol ya. Anggap aja saat gas tertutup iki Mas Bro ya. Kita cek. Sampai pandang pada digital ya. Nah, nol ya nol. Ini wis ketoro ya nih. Lek TPS normal iki Mas Bro wis. Saya yakin ini TPS normal ya. Oke. Kita buka pelan-pelan ya. Buka pelan-pelan. Dondi. Nah, ini ya. Ini mulai nol lagi. Kita buka pelan-pelan. Nah, apakah ada loncatan? 1 volt. Nah, ini 2 volt. 3 volt. Enggak ada loncatan Mas Bro. 4 volt. Mentok. Kan input buat suplai sensor TPS di motor itu kan 5 volt. Tapi kita cek kenyataannya kan kadang nggak ada 5 volt. 4 volt, sekian ya. Pokoknya kadang kita cek itu di motornya itu nggak ada 5 volt bulat ya. Ada yang 4,89 volt atau 4,91 volt. Nah, kan ini kan ada di 4,96 volt. Nah, sama Mas Bro. Ini sistemnya saya buat seperti di motor ya. Input penyuplai TPS ini ada 5 volt. Bukaannya tetap sama. Semua sistem kerjanya ini ya tak samakan sama di motor ya. Jadi walaupun alat manual tapi canggih ngono lho Mas Bro yo. Saya wis berbagi kok ngene iki wis kakek ngomong iki. Promosi ini kakek ngomong kok dol jamu Mas Bro. Ora apa-apa. Sepenting kan saya ingin jujur ya, demi Allah saya ingin membantu yang pemula yang sangat membutuhkan. Kita punya alat canggih ya gak masalah Mas Bro ya, alat canggih gak masalah. Tapi sebaiknya kita harus membeli alat yang manual seperti ini. Entah beli dimanapun sama aja Mas Bro ya, entah beli dimanapun sama aja. Yang penting cara kerjanya itu komplit gitu loh ya. Satu scanner punya saya cara kerjanya itu komplit. Nah seperti gitu ya, komplit. Jadi enak. Oh kita turunkan lagi sih volley. Putar berlawanan jarum jam ya, searah jam-jam. Turunkan. Nah ya.
kan normal, tidak ada loncatan. Nah, saya yakin udah saya pegang itu kalau TPS baru atau TPS nggak baru, udah saya pegang gini kalau normal itu terasa Mas Bro. Kayak wis nyatu nang perasaan kayak ya. Setiap sensor tak pegang itu wis modelnya kayak wah iki normal, wah iki rusak, ngono wis yakin saya ya. Jadi saya itu nggak asal tebak gitu loh ya. Karena apa? Karena juga dibantu dengan alat manual ya. Oke. Yang kita buka cuma satu aja. Kalau dibuat video semuanya durasinya panjang, mohon maaf ya Mas Bro. Untuk yang komen-komen di YouTube ya, di channel saya kalau belum terbalas mohon maaf ya. Aku dewe kerjaku ya sangat banyak ya. Belum balasi teman-teman di WA, tanya gini. Itu kadang malam saya balasi Mas Bro. Mumet Mas Bro, pegel kabeh kepegelen ya. Belum ada yang waduh inbox ngene wis pokoknya gak inbox tentang aneh-aneh ya, WA tentang wis gawe nyambut gawe ngono ya. Oke, untuk pengecekan sensor TPS, misal kita beli online atau enggak online, alangkah baiknya kita cek dulu pakai scanner manual, kan enggak tertancap di motor. Entar kita taruh di motor juga kita pakai alat ini Mas Bro. Kita cek nilai tertutupnya. Dari sini bisa. Maksudnya nilai tertutup itu saat gas tertutup ya, koin booster free tertutup, itu ada di angka berapa. Bisa kita cek pakai alat ini, dari ini. Bisa kita cek dari antena ini. Pasang antena di sini Mas Bro. Di sini kan ada namanya antena ya. Nah, di sini ada namanya. Putar terus, kemudian tusukkan, ya. Kemudian tusukkan yang ujung antena ke kabel tengah, misal di TPS Honda ya. Di TPS Honda ini kan ada kabel tengah. Nah, di sini sampai tusukkan ke kabel TPS di tengah. Kemudian sambil pelintir gas saat kontak on, pasti nilainya akan masuk, atau saat gas tertutup itu ada di 0,488. Pastikan itu nyetelnya ya Mas Bro ya. Bisa dari antena, bisa dari sini. Oke. Ntar kita akan bikin video tentang ini. Saya beli cuma 2 kalau ini sensor map. Yang harganya kan wah 100 apa 200 berapa lupa saya ini ya. 200 atau berapa ini satu ini Mas Bro. Iya, sak munuan. Tidak salah ya. Oke. Kita cek bagaimana ngecek TPS-nya ya. Sensor IAT gak usah dicek. Dicek lewat motornya aja, sensor IAT dan sensor IAPS ya. Kalau TPS-nya bisa dicek di sini ya. Oke, wejo si alatnya. Ntar wis tak bakal video sendiri, oke. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu biar gak banyak durasi dan bicaranya cukup kesel ya. Oke, yang penting sampean mempunyai alat ini pasti sampean orang sukses, orang yang bakal sukses, saya yakin. Karena apa? Teman-teman yang memakai alat ini, yang sudah beli dari saya alat ini Mas Bro, semuanya hampir bengkelnya itu rame Mas Bro. Asli gak ngoro aku ya. Asli. Sampai bilang gini, Mas, saya semenjak beli alat dari Mas scanner manual, bengkel saya lancar Mas. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah Mas. Saya gini kan. Wah, itu saya buat scannernya itu saya puasa itu. Saya gitu biar apa jenenge ada kodam. Wis gak untuk kodam itu ya, bukan kodam ini murni wis polosan ya dari Mas Nunung Otomotif atau Mas Agus ya. Oke. Wis gak boleh sirik ya. Wis kita apa maksudnya itu, kita percaya kepada Allah yang memberi kita hidup ini ya. Enggak masalah walaupun kita enggak punya, enggak masalah walaupun kita enggak ada apa-apa, yang penting iman kita masih tetap ya. Gitu aja. Yang penting berbuatlah kebaikan, bijaklah dalam menangani semua hal. Yang terbaik pastikan benar, dan kejujuran, tanggung jawab, dan juga rasa simpati dan ikhlas ya. Wis tanggung jawab wis. Kalau untuk bengkel kalau menurut saya ya, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran ini untuk misal kita mendapatkan pelanggan yang wah, pelanggan yang mumet bicara kadang sok pinter gitu ya, tambah murui, nah iku wis kudu sabar Mas Bro ya. Oke.
kejujuran, kesabaran, bersyukur ya, bersyukur barang wis. Wis kesabaran, bersyukur wis itu tok wis. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang ngecek sensor TPS yang baru atau loncat atau error Mas Bro ya. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos otomotif. Jos.